Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, hasil testimoni pemakaian aditif bensin dan aditif oli yang terkesan berlebihan ya. Mengapa sih kok bisa sampai muncul seperti itu? Ada aditif yang mengklaim meningkatkan tenaga 20%. Ada aditif bensin itu ya. Ada juga yang aditif oli ngomong umur oli jadi meningkat 2 kali lipat. Kadang ditunjukkan hasil dynonya. Mengapa kok bisa seperti itu, dan mengapa kok nggak semua orang bisa mendapatkan hasil seperti itu? Terus bagaimana kita menyikapinya ya? Bagaimana kita hati-hati terhadap hasil seperti itu ya? Sebenarnya hasil seperti itu perlu diingat adalah hasil yang situasional ya. Jadi nggak semua yang pakai itu hasilnya seperti itu. Kalau untuk aditif bensin ya, yang sering dipakai sebagai alat itu adalah ketika motor itu kebutuhan oktannya tinggi dan sedang pakai oktan bensin rendah. Jadi harusnya pakai Pertamax tapi dikasih premium. Harusnya pakai Pertamax turbo tapi dikasih Pertamax. Jadi kondisi motornya dalam kondisi yang tidak ideal, kondisi kurang ya. Kondisi kurang ini menguntungkan bagi aditif bensin, terutama kalau misalnya bensin oktannya rendah, ingin tenaganya nambah. Karena menambah bensin, menambah oktan. Kalau oktannya terlalu rendah itu lebih mudah, maka hasilnya ya gede-gede. Jadi nambah oktan bensin oktan rendah itu lebih mudah daripada nambah oktan bensin yang tinggi. Jadi kalau ada uji dyno itu mesti uji dyno pertalite. Dikasih ini jadi oke. Itu bukan yang sebaliknya. Sudah pakai Pertamax turbo dikasih ini lebih oke lagi. Padahal misalnya ya motornya NMAX Old standar yang kalau pakai Pertamax turbo tenaganya lebih lemah karena oktannya ketinggian. Nggak pernah terjadi seperti itu. Jadi dicari kondisi yang menguntungkan bagi aditif tersebut. Ini terutama untuk aditif bensin yang mode reaksi kimia ya, yang nyampur-nyampur gitu ya.
emang eh, kalau pas oktannya rendah gitu, nambah oktan itu bisa membuat tenaga meningkat, kendaraan jadi makin irit. Nggak cuma yang beli, tapi yang kita buat sendiri pun bisa pakai minyak atsiri. Pakai minyak atsiri itu sudah diakui bisa membuat pembakaran lebih efisien. Tapi lihat kebutuhan oktannya. Ya, agak harus pikir kencang, tapi ternyata enggak ya. Ya, jadi dalam kondisi oktan rendah itu banyak hal yang bisa meningkatkan kemampuan bensin. Bahkan kapur barus pun bisa. Itu yang bikin aditif itu laris ya. Karena kalau untuk oktan rendah dia emang bagus. Nmax barusan masih nyoba ngejar, tapi ya namanya power to weight menang ya. Sana mungkin berat badannya 95 mungkin ya, penulis 70. Training bang hampir 80 ya, 78. Masalahnya, oh ya, penulis ini tenaganya sudah mulai nambah lagi ya, semenjak kemarin pagi ya, nambahi margarin dari kelapa sawit. Jadi margarin ada efeknya gede. Nah, penggunaan trik-trik seperti ini ya gimana ya? Kadang orang tertipu gitu. Dipikir kalau dia bakal merasakan manfaatnya juga. Ini terutama untuk yang cairan itu kan modelnya cairannya itu punya oktan berapa, punya kandungan energi berapa. Nah, yang namanya minyak atsiri itu kan variasinya sak pirang-pirang ya. Yang namanya zat yang bisa meningkatkan oktan juga banyak. Ini 95 ketinggian 90 mungkin ya, si masnya ini. Jadi untuk bisa meningkatkan oktan, zat yang dipakainya sendiri itu oktannya harus tinggi dan nggak bisa ya sembarangan oktan tinggi dipakai gitu ya, nggak bisa. Ada memang beberapa zat yang selain oktannya tinggi, kandungan energinya tinggi, tapi mengapa nggak dipakai? Kenapa kok sudah tahu gitu kok nggak dipakai? Ada beberapa alasan, ada yang terutama sih karena beracun ya. Jadi karena beracun itu dilarang. Nah, kita nggak tahu bahan dari yang pakai aditif bensin ini termasuk yang itu atau enggak.
MTBE itu adalah contoh aditif bensin yang mantep banget ya, tenaga gede, oktan gede, kandungan energinya gede, oktannya tinggi. Tapi itu dilarang karena ya itu ada polusinya. Sementara yang buat aditif kayaknya nggak peduli hal itu. Tapi yang jelas kebanyakan aditif itu kan gimana caranya nambah oktan tapi untung kan. Soalnya ya percuma juga jual mahal-mahal tapi apa pemakaiannya untuk konsumen terlalu mahal juga, jadinya kan konsumen lebih milih bensin yang tersedia di pasaran. Ngapain pakai aditif mahal-mahal kalau ada apa, kalau lebih murah langsung beli, lebih murah lebih gampang langsung beli di pom bensin kan? Kayak gitu. Nah, oleh karena itu dari pihak penjualnya sendiri, ya, tadi kan makin enak nih. Mungkin kalau sudah mau habis enak. Lama ya ternyata efeknya pakai apa margarin itu nggak langsung. Sampai mana tadi? Aduh, sampai mana lupa tadi. Skip ya, skip. Ya, problemnya adalah kalau ingin menambahkan sesuatu, si penjualnya ini harus milih seringkali. Dia milih tenaga atau oktan. Dan biasanya ya entah mengapa yang jualan aditif bensin ini seringkali nggak memberikan informasi jelas ya, informasi jelas soal apa yang apa bensin itu apa aja gitu loh. Kalau dia itu beneran meneliti aditif bensin, maka dia pasti tahu bahwa untuk meningkatkan tenaga itu ada dua caranya. Membuat konsentrasi energi atau kandungan energinya lebih tinggi, atau nambah oktan. Ada dua jadi caranya. Dan ini seringkali nggak bisa diambil rata ya. Penulis barusan nanya ke sebuah grup khusus produk aditif bensin. Entah sudah dijawab atau belum, cuma penulis tanyanya siang sampai sore nggak dijawab ya. Penulis tanya, produknya ini kan macam-macam. Motor penulis kan Yamaha NMAX. Bensinnya pakai RON 92. Nggak butuh oktan tinggi, maksudnya kalau pakai bensin RON 95 pun tenaganya nggak nambah.
sudah nyoba ya, pakai Pertamax turbo tenaganya nggak nambah, pakai V-Power tenaganya nggak nambah. Bahkan dibanding dengan Shell Super pun V-Power itu nggak terlalu get gitu loh, malah lebih lemah daripada Pertamax. Jadi untuk penulis RON 92 itu udah cukup ya, terutama karena penulis sudah pakai Pro kapasitor. Pakai Pertalite moh ya, penulis nggak jelaskan mohnya apa, tapi yang jelas sudah beberapa kali penulis menjelaskan hindari Pertalite. Waktu zaman masih ada premium, penulis lebih nganjurkan premium campur Pertamax daripada Pertalite. Saking jeleknya Pertalite itu ya, sampai kayak gitu. Dan beberapa pembaca kan penulis pernah buat artikel khusus soal ini, mending Pertamax campur premium gitu ya. Banyak yang mengamini, banyak yang setuju. Oh iya mas, saya nyoba sendiri, Pertamax sama premium itu lebih sip daripada Pertalite. Jadi 50% Pertamax, 50% premium itu lebih sip daripada pakai Pertalite. Yang ngamini banyak, yang setuju banyak. Jadi yang setuju Pertalite jelek itu banyak. Yang motornya bisa pakai premium pun banyak yang setuju bahwa Pertalite itu bensin jelek. Yang katanya bengkel ya, montir ya, itu juga setuju bahwa Pertalite itu jelek. Waktu awal-awal Pertalite sampai dia ngomong karbu jadi cepet kotor, busi jadi hitam banget. Motor banyak yang mogok gara-gara Pertalite. Sampai ngomong gitu. Jadi segitu jeleknya Pertalite. Penulis mau sampai Pertalite. Entah sudah dijawab atau belum. Kalau dijawab nanti penulis kutip. Karena apa ya? Aditif itu kebanyakan untuk nambah oktan. Aditif bensin itu kebanyakan untuk nambah oktan, bukan nambah tenaga. Jadi kalau pakai bensin tenaganya rendah itu kerasa. Jadi contohnya ya, penulis pakai Bio1 Racing. Itu Bio1 Racing itu bener nambah tenaga. Pakai Pertamax ada penambahan tenaga. Kalau dibandingkan dengan Pro kapasitor, kira-kira pakai 1 Pro kapasitor di serang bensin. Penulis sekarang pakai 2 Pro kapasitor ya. Terus kalau di Pertalite gimana? Oh, lebih gede lagi efeknya. Karena kandungan energi dari Bio1 Racing atau NASA RPM itu emang tinggi. Kerasa penambahan tenaganya. Nah, ada yang nggak kerasa, yaitu apa? Pakai premium. Pakai premium penulis nggak ngerasakan peningkatan tenaga. Beda ketika pakai Pertalite, beda dari ketika pakai Pertamax. Jadi penambahan tenaga itu terasanya kalau pakai bensin yang tenaganya lebih rendah daripada premium. Jadi premium itu kandungan energinya lebih tinggi, paling tinggi lah. Kalau dari yang penulis rasakan, kandungan energi ya, bukan oktan. Syaratnya untuk bisa merasakan kandungan energi ya, oktan motornya harus pas, harus cocok pakai premium. Jadi motor yang oktannya cukup pakai premium, dia akan merasakan motornya paling sip tenaganya ketika pakai premium. Pakai Pertalite nggak sip, pakai Pertamax nggak sip, apalagi Pertamax turbo paling geter banget motornya. Jadi itu yang jadi kunci mainan, meningkatkan oktan. Kalau kendaraannya nggak butuh oktannya tinggi ya oke-oke aja.
Kalau sekarang ya kayaknya sih butuh. Karena apa? Contohnya PCX 160 NMAX 2020 itu kan kandungan kompresi mesinnya kan tinggi dan kebanyakan orang ngeyel pakai bensin Pertamax. Banyak orang ngeyel pakai Pertamax di Honda PCX 160 ataupun NMAX 2020. Nah, itu adalah konsumen yang cocok untuk aditif-aditif tersebut. Ya bakal ngerasa penambahan tenaga. Ya bakal lebih irit. Ya begitulah. Tapi yang enggak gitu yang enggak. Dan biasanya orang yang mengklaim tersebut biasanya pakai hasil yang terbaik. Jadi kalau ada, wah ini tenaga nambah 20%, walau hasil dynonya kacau balau ya, gak ngertiin di nambah 20% gitu lah ya. Entah itu karena mesinnya belum anget ketika di dyno pertama sehingga dyno keduanya lebih sip, ya kita nggak tahu. Karena mesin dipanaskan itu bisa meningkatkan tenaga banyak. Jadi waktu dyno itu kan ada beberapa kaliran, itu tujuannya adalah mesin biar anget. Kalau mesin sudah anget, tenaganya baru mantap, baru keluar. Nah, kita kan nggak tahu itu di dyno apa waktu mesinnya dingin atau enggak. Karena ada contoh ya, melakukan dyno itu tenaga waktu masih mesin dingin 8 HP. Kalau mesin udah panas 10 HP. Nanti kan penulis carikan contoh lah dyno yang menunjukkan semua run ya. Kalau nggak salah videonya ke biogas waktu dyno di Alfa Jaya Motor. Entah motor apa, lupa penulis. Entah PCX atau apa ya, lupa. Nanti penulis cari lah. Itu. Jadi waktu mesin dingin beda dengan mesin panas. Penulis juga pernah dyno pakai bro kapasitor dan tanpa bro kapasitor. Dan bener waktu mesin dingin kan penulis itu dynonya terpaksa 2 kali ya. Dyno mulai dari mesin dingin di dyno 3 kali, habis itu dimatikan pro kapasitor, penulis lepas, penulis bawa jalan dulu motornya 5000 km 5 km kok 5 km terus masuk ke bengkel lagi, terus mesin dingin dipasang di dyno, dinyalakan lagi. Nah itu waktu awal dyno yang pertama setelah mesin dipasang itu hasilnya pasti lebih rendah. Dan hasil itu penulis abaikan. Penulis cuma pakai dua hasil sesudahnya itu. Nah, kayaknya ada yang memanfaatkan itu. Jadi dia kan dyno biasanya sebelum dipakai, yaitu di dyno doang sekali, terus dipasang alatnya di dyno lagi, ya hasilnya lebih besar. Karena apa? Karena mesinnya lebih panas, bukan karena apa-apa. Apalagi dia cari dari konsumen yang testimoninya paling bagus biasanya. Jadi rata-rata cuma nambah 5%, 2%, ada konsumen yang dapat 15%, diklaim bisa meningkatkan tenaga 15% gitu. Padahal ya bisa aja itu karena kesalahan dalam melakukan dyno ya. Bisa aja karena ya karena mesinnya itu tadi bahan bakarnya nggak sesuai.
Yang jelas kalau apa kalau mau pakai aditif jangan sampai alasannya karena ingin pakai pertalite ya. Api-api aditif penulis ragu bisa memperbaiki semua kelemahan bensin pertalite. Kalau yang ini sudah penulis bahas, nanti videonya penulis upload ya. Penulis bahas terpisah. Sebelumnya sudah penulis bahas khusus ya. Itu yang aditif bensin. Yang aditif oli gimana? Yang aditif oli sempat penulis singgung sementara. Tapi biasanya aditif oli itu mainannya adalah dia cuma dalam kondisi baru dan dia jarang pakai horsepower biasanya kalau aditif oli itu. Aditif oli itu yang dipakai sebagai senjata pemasaran itu biasanya uji one arm bandit. Dilihat kan, wah licin banget kalau uji pakai ini, oli merek terkenal pun nggak bagus gitu ya. Tapi one arm bandit itu bukan representasi mesin, cuma satu bagian sangat ekstrim dan itu tidak terjadi seperti yang dicontohkan. Oleh karena itu wajar aja kalau misalnya pas pakai oli yang ngaku-ngaku pakai uji tersebut licin ya. Tapi ketika kita coba ternyata mesinnya panas, suara mesin kasar, itu wajar ya. Dan biasanya kalau uji oli itu uji oli yang baru, yang fresh saja. Nggak pernah uji oli misalnya ya sesudah 2000 km. Wah itu nggak pernah itu. Jadi uji oli apa yang aditif oli bagus ini ya, makainya pasti new. Ini oli baru ini dipakai gitu ya. Ya kelihatan lah ada peningkatan kemampuan. Apalagi oli yang dipakai itu oli yang kualitasnya di bawah standar, misalnya AHM MPX2 atau Yamaha Supermax. Kan oli-oli pabrikan itu oli di bawah standar semua. Aditifnya nol, nggak ada aditifnya barangkali ya. Kalau ditambah aditif aftermarket ya jadi oke, karena dari aslinya minim aditif. Tapi kalau pakai dibanding dengan oli yang sudah bagus, ya nggak kacek lah ya, nggak beda lah ya. Itu satu. Terus beberapa aditif itu justru membuat kendaraan nggak awet. Membuat oli jadi nggak awet. Jadi oli itu kan macam-macam ya fungsinya. Terlalu banyak satu aditif itu akan membuat tidak seimbang. Dan biasanya kalau untuk oli itu yang jadi masalah adalah umurnya. Aditif oli itu seringkali memperpendek umur. Seringkali ya, nggak selalu semua, bukan berarti semua. Ada kebanyakan lah. Kebanyakan seperti itu. Mungkin waktu olinya baru kelihatan lebih licin. Ya karena kemampuan olinya juga kurang biasanya. Kurang kental.
kurang aditif macam-macam. Oli pabrikan kan kayak gitu ya. Tarikannya wis lumayan enak. Nah, cobalah ujinya dilakukan setelah beberapa kilometer gitu. Kalau olinya oli pabrikan ya sesudah 1000 kilometer lah. Kalau sebenarnya terlalu lama juga kalau oli pabrikan itu. Uji dyno saat motornya 0 kilometer habis ganti oli, terus uji dyno saat 1000 kilometer sudah ganti oli, atau kalau olinya oli pabrikan 300 kilometer ya. Cok suwi-suwi ya, cok tau-tau. Jadi itu yang soal aditifnya ya, masa pakai itu. Uji tanpa oli ya abaikan itu, karena itu ya motor tanpa oli pun normal kok, bisa jalan. Tanpa pakai aditif aneh-aneh pun bisa. Kenapa? Terus trik berikutnya itu adalah dari sisi maaf, penulis nggak konsen, lupa sampai. Apa tadi, lupa. Ada 3 sebenarnya, penulis masih bahas cuma 1 dari apa oli mesin ini, trik-triknya. Oh iya, ada yang mainan dari sisi masa pakai. Ada yang nyebut biasa ganti oli sebulan sekali, terus setelah pakai aditif itu dia bisa ganti 3 bulan sekali. Tapi perhatikan, dia nggak memberikan perbedaan ya, memberikan perbedaan olinya. Jadi anggap olinya sama, dia nggak menjelaskan bagaimana kondisi oli sesudah 1 bulan tanpa pakai aditif tersebut. Dia nggak menjelaskan kondisi oli ketika 3 bulan sesudah pakai aditif tersebut. Itu sering terjadi dari testimoni oli. Terus masa pakai oli. Masa pakai oli itu kalau mobil emang lama. Ada yang sampai 25.000 kilometer pakai oli meseran tok. Nah, kalau ada aditif oli yang ngaku-ngaku bisa bikin olinya mencapai 25.000 km dan tidak memperhatikan kondisi olinya, tidak memperlihatkan kondisi olinya, ya kita harus curiga. Kalau untuk motor beda lagi ya. Kalau untuk motor nggak mungkin 25.000 gitu. Apalagi kalau olinya pabrikan 500 km itu oli sudah rusak, nggak usah nunggu jauh-jauh. Jadi ya kita harus jeli-jeli lah lihat ya. Ini dyno motor ini bisa dapat tenaga segini, kita perhatikan bener-bener itu
tenaga di mananya gitu loh. Kalau pas dynonya grafiknya amburadul, jitter karu-karuan, penambahan tenaga ya ignore lah. Soalnya kalau misalnya penambahan tenaganya gede ya kelihatan. Kita itu juga jangan menilai dari maksimal tenaga apa yang di angka dynonya. Kita lihat dari data per tiap RPM-nya. RPM tinggi naik enggak, kalau turun ya curiga dong. Kok bisa ada aditif bensin nambah tenaga cuma tengah-tengah tapi atas-atasnya enggak? Itu enggak benar berarti. Ya wes lah, gitu aja ya. Nanti penulis kasih contoh-contohnya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.